Bab 1521, Penyiksaan yang tidak manusiawi. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Sangguan Jiangshui tidak menganggur di sini, dan menggunakan banyak keterampilan untuk mengirim 3 helikopter secara langsung, hanya untuk memungkinkan ketiga pengacara datang ke Villa Yongan dengan kecepatan tercepat. Sangguan Jiangshui menyelesaikan panggilan telepon dan kembali ke kamar. Butuh waktu sekitar 1 jam. Zhang Yu selalu berada di samping Sangguan Deliang, dan dia terus menyuntikkan udara dingin ke tubuh orang lain. Dia menggunakan udara dingin ini untuk membekukan tubuh orang lain. Vitalitas, untuk melanjutkan hidupnya. Tentu saja, Zhang Yu juga tahu bahwa menggunakan metode merebus sup ini untuk menghentikan perebusan hanya akan membuat kematian Sangguan Deliang semakin parah. Tetapi dia juga tidak punya cara. Jika dia ingin mendapatkan kehidupan, dia harus membayar rasa sakit. Ini juga merupakan pilihan yang tidak berdaya. Segera, beberapa pengacara menelepon Sangguan Jiangshui untuk menelepon, dan beberapa dari mereka telah tiba di Villa Yongan. Sangguan Jiangshui memberitahu nomor villa, lalu keluar untuk menyambut beberapa orang ke dalam kamar. Zhang Yu melihat seseorang sudah datang, hanya untuk mencabut jarum yang dimasukkan ke Sangguan Deliang. Sangguan Deliang juga merasa bahwa dia benar-benar beku dan tiba-tiba mencair pada saat jarum dicabut. Tentu saja, Zhou juga langsung merasakan sakit seperti ditusuk jarum, yang membuatnya mengerutkan kening. Song Yang, penasihat hukum abadi Suntek Group, melihat wajah Sangguan Deliang yang menyedihkan dan buru-buru berkata, "Ketua, apakah kalian orang tua baik-baik saja?" "Baik." Sangguan Deliang mengerutkan kening, menyeringai lemah, dan berkata, "Baiklah, aku tidak bisa lebih baik. Aku hampir berusia 4 tahun. Jadi aku akan membuat cerita panjang menjadi pendek. Aku mengundang beberapa pengacara ke sini kali ini. Di sini, aku hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi padaku. Karena aku tidak bisa bergerak sekarang. Aku tidak bisa menandatanganinya. Jadi aku hanya bisa mendiktekan surat wasiatku. Tolong minta beberapa pengacara untuk membantuku merekamnya, sehingga aku dapat mengikuti surat wasiatku di masa depan." Untuk melaksanakan pembagian warisan, ketiga pengacara itu mengangguk dengan tergesa-gesa, diikuti dengan membiarkan anak buah mereka menyiapkan perekam video. Setelah ketiga peralatan siap, mereka membidik Sangguan Deliang bersama-sama dan menyalakan fungsi perekaman. Sangguan Deliang melihat bahwa ketiganya sudah siap, dan berkata, "Semua saham atas namaku, semua saham dan surat berharga. Untuk putraku, Sangguan Zipeng, 40%. Untuk ketiga cucuku, cucu perempuan masing-masing menerima 20%. Semua uang tunai atas namaku. Itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama, dan putraku dan ketiga cucu dibagi rata. Aku, properti atas namaku, dimiliki oleh cucu perempuan, Sangguan Jiangshui. Aku juga mengembalikan ada beberapa kaligrafi antik, lukisan, del, yang diberikan kepada Tuan Zhang berikutnya sebagai kenang-kenangan." Zhang Yu membeku, tetapi tidak menyangka bahwa dia masih memiliki poin, dan buru-buru berkata, "Tuan Sangguan baik. Saya tidak mengerti hal-hal itu, tetapi saya serahkan kepada cucu-cucu Anda." "Zhang, Tuan Zhang tidak perlu bersikap sopan. Sebenarnya, Anda tidak hanya tidak mengerti, saya juga tidak mengerti. Saya tidak lebih dari sekadar mempelajari seni orang lain, membeli dan bermain. Sekarang orang-orang sudah tidak ada lagi, tidak ada gunanya untuk mempertahankannya. Tuan, tolong jangan berhenti lagi. Zhang Yu, sekarang kakekmu telah memberikannya kepadamu, jangan menolaknya, mari kita penuhi saja keinginannya terhadap orang tua." Sangguan Jiangshui menyela dengan cepat. Zhang Yu tidak punya banyak waktu untuk mempertimbangkan pihak lain, jadi dia tidak berencana untuk berhenti lagi, dan mengangguk, "Baiklah. Kalau begitu saya akan bersikap tidak sopan." Sangguan Deliang mengangguk dan berkata, "Urusanku di belakangku ditangani oleh cucu perempuan tertuaku Sangguan Jiangshui. Xiaoxue, setelah kematianku, semuanya akan sederhana dan dikubur bersama nenekmu." "Aku ingat kakek," Sangguan Jiangshui berkata dengan sedih. Setelah Sangguan Deliang berkata, "Beberapa pengacara. Sekarang aku punya permintaan terakhirku. Silakan kembali. Setelah pemakamanku selesai, aku dapat membagi hartaku sesuai dengan permintaan terakhirku." Beberapa pengacara mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, menyingkirkan peralatan video,
dan mengucapkan selamat tinggal kepada Sangguan Deliang, meninggalkan villa bersama. Ketika ketiga pengacara itu pergi, Sangguan Deliang merasakan sakit di tubuhnya menjadi semakin kuat. Butiran keringat di dahinya juga berangsur-angsur turun ke pipinya. Dapat dilihat bahwa dia sekarang menderita sakit yang luar biasa. "Kakek, bagaimana keadaanmu?" Sangguan Jiangsui buru-buru datang ke tempat tidur, dan berkata dengan sedikit cemas. "Sedikit sakit. Tidak ada. Aku bisa menahannya." Ngomong-ngomong, Xiao Xue, tidak peduli berapa banyak tenaga dan uang yang dihabiskan kali ini, kamu harus mencari tahu siapa pembunuhnya. Kita ingin keluarga kita menghancurkan keluarga manusia, musuh kita, tidak boleh membiarkannya tinggal di dunia ini. Ingat, petik 2, aku ingat kakek, kamu bisa tenang, aku akan mencari tahu orang jahat itu. Sangguan Jiangsui menggertakkan giginya, aku akan menaruhnya. Sangguan Deliang berkata, "Hei." Darah hitam menyembur keluar, dan seluruh spray tempat tidur terciprat dalam sekejap. Itu tampak sangat menakjubkan, diikuti oleh tangan lain yang mencengkeram dada dan kepalanya. Wajahnya terekspos dengan urat biru. Sangguan Jiangsui tercengang ketika mendengar itu, dan tidak tahu apa yang terjadi. Sangguan Deliang di tempat tidur tidak dapat menahan rasa sakit di tubuhnya, terus berguling, dan memuntahkan beberapa suap darah hitam. "Kakek, ada apa denganmu, kakek?" Jiang Wansue sangat takut sehingga dia tampak sangat takut, kemudian dia berbalik dan menatap Zhang Yu. "Zhang Yu, apa yang terjadi pada kakekku? Kamu bisa membantunya dengan cepat." Zhang Yu juga tampak tak berdaya dan berkata, "Maaf. Ini adalah biaya untuk memperpanjang hidup. Kakekmu sekarang terluka, dan aku tidak bisa menahannya. Kalau begitu, kau bisa memikirkan cara. Dia bisa meringankan sedikit rasa sakitnya." Sangguan Jiangsui memohon, "Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik." Zhang Yu mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa jarum, menekan dengan kuat pada Sangguan Deliang yang sakit dan menggelinding, menusuk beberapa titik di sekitarnya dengan jarum. Pada saat jarum tengah ditusuk, orang itu tidak bergerak, tetapi ekspresinya masih menggertakkan giginya dan tampak sangat menakutkan. Melihat kakek tidak lagi berjuang atau berbicara, Sangguan Jiangsui merasa lebih baik, berpikir bahwa pihak lain seharusnya tidak terlalu kesakitan sekarang. "Xiao Sue, kau keluar dan tunggu," Zhang Yu menyarankan. Sangguan Jiangsui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku ingin memberi kakekku tumpangan di akhir." Melihat ini, Zhang Yu terus membujuknya, "Dengarkan aku. Kakekmu sangat sedih, dan dia akan lebih sedih lagi saat melihatmu. Jika dia tidak bisa melihatmu, dia bisa lebih baik. Jadi dengarkan aku. Kamu keluar dan tunggu, aku akan meneleponmu nanti." Sangguan Jiangsui mendengar keraguan, tetapi Zhang Yu tidak bermaksud memberinya kesempatan untuk ragu, mendorongnya keluar dari pintu dengan paksa dan mengunci pintu. Zhang Yusong menghela napas, dan kembali ke tempat tidur lagi, melihat urat-urat biru di wajah Sangguan Deliang dengan hebat, hidung, dan telinganya mulai berdarah, tampak lebih mengerikan. Zhang Yu melihat respons Sangguan Deliang yang begitu hebat, mengetahui bahwa tubuh orang lain itu menderita rasa sakit yang luar biasa ini, tetapi dia tidak dapat terus memaksakan hidupnya, yang telah menghancurkan semua organ dalam, meridian, dan benda asing di tubuh Sangguan Deliang. Itu tidak berpengaruh padanya. Sekarang, kecuali dia dapat memenggal kepala Sangguan Deliang, dia dapat sepenuhnya menghilangkan rasa sakitnya. Tetapi tentu saja itu tidak mungkin, jadi dia hanya bisa membiarkan dirinya menanggung siksaan yang tidak manusiawi ini. Sangguan Deliang, yang diekspos oleh King Jin, memiliki ekspresi tanpa akhir. Sekilas, dia tahu bahwa itu bukan rasa sakit biasa. Zhang Yu tidak tahu apakah dia sekarang tidak menyesali pilihan yang baru saja dia buat, tetapi jujur saja, bahkan jika dia menyesalinya sekarang, sudah terlambat. Dia tidak dapat berbicara setengah kalimat dan hanya bisa menanggungnya sendirian. Setelah waktu yang lama, tubuh Sangguan Deliang kejang-kejang dari waktu ke waktu, dan menjadi berkedut, dan akhirnya tenang. Kematian itu pada dasarnya adalah pendarahan 7 lubang, dan kematiannya sangat menyedihkan. Meskipun Zhang Yu tahu sejak awal bahwa lawannya pasti memiliki hasil seperti ini, dia menyaksikan seluruh proses dan memiliki kejutan besar di hatinya. Zhang Yu menyentuh pembuluh darah lawannya, memastikan bahwa yang lain sudah mati, berbalik dan berjalan keluar ruangan, dan melihat Sangguan Jiangsui berjongkok di dekat dinding, memegang lututnya tidak bergerak. "Hei, kakekmu sudah tiada, apa kau tidak masuk dan melihatnya?" Mendengar suara Zhang Yu,
Sangguan Jiangsui gemetar dan perlahan berdiri, berbisik, bukankah dia mengerikan? Zhang Yu teringat wajah orang lain yang sudah meninggal, menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, kebenarannya memang mengerikan. Jadi kau masih sedikit siap secara mental. Aku tidak berani. Sangguan Jiangsui berkata bahwa ada sedikit getaran di tubuhnya. Tampaknya dia sangat takut melihat gambaran mengerikan kematian kakeknya. Sulit juga baginya untuk menunjukkan gambaran orang yang tragis dan kakeknya dengan baik. Gambaran-gambaran itu saling terkait, dan baginya, dia hanya berharap ini hanyalah mimpi buruk, dan dia sama sekali tidak ingin menerima kenyataan ini. Zhang Yu merasakan ketakutan pihak lain dan menghela nafas, berkata, baiklah, aku akan membantu kakekmu menanganinya. Atau panggil saja rumah duka untuk menanganinya, kau tidak perlu menontonnya, itu sangat buruk. Tidak, aku ingin menonton. Sangguan Jiangsui menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana dia bisa menjadi kakekku? Aku tidak perlu takut menemuinya. Beri aku waktu dan minta aku untuk mempersiapkannya. Zhang Yu menggelengkan kepalanya ketika melihat ini, dan berkata, aku akan membantumu menyelesaikannya. Jangan sampai kamu mengalami mimpi buruk di masa mendatang. Terima kasih. Sangguan Jiangsui berterima kasih. Baiklah, aku beritahu. Zhang Yu berbalik dan kembali ke kamar. Sebenarnya, dia juga melakukannya dengan ide menggunakan uang rakyat untuk membantu orang-orang menghadapi bencana, meskipun dia juga enggan. Zhang Yu menatap penampilan Sangguan Deliang yang menyedihkan lagi, menggelengkan kepalanya tak berdaya, mengikuti keterampilan untuk menemukan keterampilan memasuki dan forensik, dan mengklik secara terpisah. Yang satu dapat membantunya mengatur citra yang lain, dan yang lain telah membantu menyesuaikan pola pikir Anda. Saya harus mengatakan bahwa pada saat yang sama ia memperoleh keterampilan, kejengkelan di bawah hatinya segera menghilang, dan ketenangan aneh berubah di dalam hatinya. Zhang Yusong menghela nafas dan menemukan beberapa alat sederhana di tempat itu. Meskipun riasan dan riasan orang mati tidak terlalu lengkap, tidak masalah untuk sekadar mengatur penampilan. Zhang Yu mengenakan sarung tangan, membersihkan darah di wajah Sangguan Deyang dengan alkohol dan bola kapas, dan membersihkan selimut dan spray yang berlumuran darah hitam di tempat tidur. Setelah selesai, Sangguan Deliang meluruskan tubuhnya dan memijat fitur wajahnya lagi, sehingga ekspresinya bisa rileks dari keadaan yang ceroboh. Kemudian saya mengeluarkan cat air yang digunakan untuk melukis di tempat itu untuk waktu yang lama, dan menyesuaikan warna yang sesuai. Saya hanya membantu Sangguan Deliang menggambar wajah, dan itu tidak berhenti sampai Sangguan Deliang tampak seperti sedang tidur. Turun, Zhang Yu menyelesaikan semuanya, berbalik dan memanggil Sangguan Jiangsui. Sangguan Jiangsui datang ke tempat tidur dan melirik Sangguan Deliang di tempat tidur. Orang tua yang menatap matanya tampak tenang dan tidak bisa melihat kengerian apapun. Sangguan Jiangsui tidak bisa lagi menyembunyikan kesedihan di hatinya saat ini, jatuh ke sisi lain, dan menangis keras. Baginya sekarang mengetahui bahwa dia benar-benar merasa bahwa kakeknya telah meninggalkan dunia, bagaimana mungkin dia tidak patah hati. Pemakaman Sangguan Deliang secara resmi dimulai keesokan paginya. Meskipun Sangguan Deliang ingin menjaga semuanya tetap sederhana dan tidak mencolok, tidak mungkin bagi keluarga Sangguan untuk menjadi pakar bisnis yang tidak menonjolkan diri di kota Xiangjiang. Para tetua Suntek dan teman-teman di masyarakat, mitra pusat perbelanjaan, dan bahkan lawan mengetahui berita itu dan datang untuk berduka satu demi satu. Bagi orang-orang ini, berita tentang penyakit Sangguan Deliang bukanlah berita. Banyak dari mereka yang pergi menjenguknya saat dia sakit, jadi orang-orang ini sudah lama siap secara psikologis atas kematian Sangguan Deliang, jadi mereka hanya berbela-sungkawa untuk teman-teman lama mereka. Karena semua orang di keluarga Sangguan jatuh sakit, Sangguan Jiangsui, sebagai satu-satunya perwakilan, tentu saja sangat sibuk. Namun, karena Sangguan Jiangsui juga merupakan pedagang generasi kedua yang terkenal di kota Xiangjiang, tentu saja ada banyak pacar dan teman, dan ini juga akan datang untuk membantu secara sukarela. Identitas Zhang Yu sebagai pacar palsu Sangguan Jiangsui tentu saja menjadi objek perhatian para pacar Sangguan Jiangsui. Jika bukan karena lingkungan yang terlalu tidak pantas untuk membicarakan hal-hal ini, dia mungkin telah dikelilingi oleh para wanita cantik ini untuk waktu yang lama untuk mengajukan pertanyaan. Tentu saja, Zhang Yu tidak dapat memberikan kesalehan dan bakti kepada pihak lain, tetapi untuk mendandani pacarnya, dia masih menerima bantuan simbolis.
Ding Anyang mengetahui berita itu dan datang ke rumah duka lebih awal. Dapat dikatakan bahwa kematian Sang Guan Deliang sangat mengejutkannya, dan dia merasa lega. Awalnya dia berpikir bahwa mungkin ada beberapa variabel dalam berbagai hal, tetapi sekarang tampaknya semuanya masih di bawah kendalinya. Kakak Ding, kamu di sini. Zhang Yu tidak mengenal banyak orang. Ketika dia melihat Ding Anyang, matanya berbinar dan dia menyambutnya. Melihat ini sejenak, Ding Anyang menatap Zhang Yu dari atas ke bawah, seolah-olah dia tidak mengenalinya dengan topeng. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Kakak Ding pasti sudah melupakanku. Bukankah kita berdua bertemu di rumah sakit kemarin? Aku kakakmu Zhang." "Ya, maaf, maaf." Ding Anyang menepuk dahinya tiba-tiba dan berkata dengan nada meminta maaf, "Kakak Zhang, aku punya ingatan yang buruk. Kamu membawa topeng lagi. Akibatnya, aku tidak mengenalinya. Maaf, tidak apa-apa. Sebenarnya, aku sedikit pilek akhir-akhir ini, dan aku takut menulari orang lain tanpa masker." Ding Anyang tersenyum dan berkata, "Kamu harus lebih memperhatikan tubuhmu." "Benar, terakhir kali aku kebetulan punya sesuatu dan tidak menanyakan nama lengkap Zhang Ge. Aku tidak tahu di mana Zhang Ge sekarang. Di bawah Zhang Yang, saya sedang belajar desain kostum di Beijing dan belum bekerja." Sebenarnya, Ding Anyang merasa bahwa meskipun lawannya tinggi, wajahnya seharusnya lebih kecil dari dirinya sendiri. Ketika dia bertanya, dia masih mahasiswa, yang membuatnya sedikit tertekan. Dia memanggil saudaranya untuk waktu yang lama. Dia sebenarnya adalah adik laki-laki, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Namun, karena pihak lain sekarang bergaul dengan Sang Guan Jiangsui, adik laki-lakinya juga merupakan saudara ipar. Meskipun dia ingin, dia tetap harus menjadi saudara laki-laki. Ding Anyang tersenyum dan berkata, "Awalnya, Zhang belajar desain pakaian. Jadi, kamu dan kakak perempuanmu dianggap berpikiran sama. Tampaknya Zhang memiliki beberapa peluang untuk berprestasi di industri pakaian di masa depan dan akan segera tiba." "Hehehe, lalu aku meminjam saudaraku Jian." Zhang Yu berkata bahwa itu adalah kemenangan, dan mengikuti, "Benar. Aku mendengar Xiao Xue, saudara, kamu sekarang bekerja di perusahaan Suntek, kan? Tidak perlu menyebutkan pekerjaan kecil. Meskipun aku tidak tahu banyak. Tetapi wakil presiden administrasi juga harus menjadi manajemen perusahaan. Bagaimana mungkin itu menjadi pekerjaan kecil? Kamu terlalu percaya diri. Wakil presiden mana yang bukan wakil presiden? Kakak Zhang, kau tidak tahu, aku hanya sibuk lagi, hanya seorang pekerja senior. Tidak seperti kakak Zhang. Kakak perempuanku memiliki perusahaan pakaiannya sendiri, dan dia berencana untuk go public baru-baru ini. Kakak Zhang, jika kau benar-benar bisa menikah dengan kakak perempuanmu, masa depan akan menjadi bos perusahaan yang terdaftar. Aku dan kau benar-benar surga dan bumi." Zhang Yuanyan bahkan lebih bangga akan hal itu. Meskipun dia mengenakan topeng, matanya menyipit menjadi celah, dan dia menepuk bahu Ding Anyang. Dia bahkan tidak bisa tertawa. Ding Anyang tertawa dengan Zhang Yugan untuk sementara waktu, tetapi dia sangat acuh tak acuh terhadap apa yang disebut Zhang Yang ini. Menurutnya, demi keuntungan kecil, pria yang suka terlihat seperti pria, paling banter, adalah wajah putih kecil dari wanita kaya, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Meskipun Ding Anyang berpikir begitu, dia tidak menunjukkannya sama sekali. Senyum ramah di wajahnya bahkan 3 poin lebih baik daripada Zhang Yu. Zhang Yu tertawa sebentar tetapi dapat menghitung mundur sedikit, dan sepertinya memikirkan sesuatu lagi, melihat sekeliling, dan mengikuti. Dia berdeham dan berbisik, "Kakak Ding, tidak pantas untuk mengatakan hal-hal ini hari ini. Setelah beberapa hari, saya memiliki kesempatan untuk mengundang Anda makan malam. Kita adalah pasangan semu, dan kita harus memperkuat hubungan secara pribadi." Ding Anyang tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Itu pasti. Sekarang aku sepenuhnya milikku sendiri. Kemudian saudara iparku, mari kita sebut itu dengan hormat." "Hehehehe." Kakak ipar Ding Anyang, menyenangkan Zhang Yu bahwa tidak ada yang senang, dan suasana hati secara alami menjadi sangat ekstrim. Dia saling menepuk bahu dan berkata, "Kakak ipar yang baik. Kakak ipar, aku optimis tentangmu." Meskipun Ding Anyang memiliki senyum di wajahnya, dia sangat kesal dengan Zhang Yu. "Sampai jumpa kakak ipar. Bagaimana kabar adik perempuan kedua? Aku ingin meluangkan waktu untuk menemuinya di sore hari." Xiao Rou masih sama, tapi 2 hari ini mungkin agak merepotkan."
Apa, dokter di Eropa ada di sini? Kamu, bagaimana kamu tahu? Lihatlah dirimu. Bukankah kamu baru saja mengatakannya kemarin? Mengapa melupakannya lagi? Lihatlah otakku. Akhir-akhir ini ada banyak hal di rumah dan ingatanku buruk. Ya, dokter datang hari ini. Dia sedang memeriksa Xiaorou. Mungkin butuh beberapa hari untuk mendapatkan beritanya. Itu saja. Jika ada situasi di sana, pastikan untuk menelepon saudara iparku untuk memberitahuku. Tenanglah, saudara ipar. Zhang Yu tiba-tiba melihat sesuatu saat ini, dan berkata dengan ekspresi terkejut, ya. Saudara ipar, apakah jam tanganmu? Apakah itu model ulang tahun ke-100 rally tahun lalu? Ya, saudara iparku juga mengetahuinya. Ding Anyang baru saja selesai berbicara, dan dia merasakan masalah bicaranya sendiri. Bukankah ini serangan tatap muka? Dia buru-buru berubah, tidak. Maksudku, saudara ipar, apakah kamu punya jam tangan ini? Zhang Yu tidak melihat waktu itu, dan berkata, bagaimana saya bisa memiliki barang semahal itu? Benar, apakah jam tangan ini harganya jutaan dolar? Lebih dari 3,8 juta. Ya Tuhan, hanya barang sekecil itu, harganya hampir 4 juta. Saya anak baik, ini terlalu tiran. Kalau begitu saya harus melihatnya dengan saksama. Saya tidak mampu membelinya, saya juga bisa menyentuhnya. Oke, setelah itu, saya mengambil jam tangan Ding Anyang dan melihatnya dengan saksama. Ding Anyang melihat orang lain itu membolak-balik jam tangannya. Pada saat yang sama, dia enggan, dan wajahnya kesal. Tetapi karena saya tidak dapat menahan serangan itu, saya pikir saya masih menggertakkan gigi dan tertawa, kakak. Jika kamu benar-benar menyukainya, lalu kakak iparku akan memberimu jam tangan ini dengan memberikan bunga kepada Buddha. Zhang Yu tidak percaya apa yang didengarnya, kamu harus memberiku jam tangan yang sangat berharga. Ini tidak bagus. Terlalu mahal, aku tidak bisa meminta. Zhang Yu berkata dalam hati bahwa itu tidak perlu, tetapi tangannya terus-menerus disentuh, dan matanya hampir terpotong menjadi jahitan. Ding Anyang memegang telapak tangan pihak lain, tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia dengan cepat melepas jam tangannya dan berkata, pegang ini. Tidak banyak uang, kita semua akan menjadi keluarga kita sendiri di masa depan. Tidak perlu bersikap sopan, kemudian mendorong jam tangan itu ke tangan Zhang Yu. Kakak ipar, apakah kamu ingin memberiku jam tangan yang sangat mahal? Zhang Yu berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ding Anyang tersenyum enggan dan berkata, apa yang mahal? Kamu tidak punya banyak uang. Kamu ambil saja, kakak ipar. Mereka semua adalah anggota keluarga mereka, jadi kamu tidak perlu bersikap baik padaku. Hahaha, kalau begitu aku berterima kasih kepada saudara iparku karena bersikap baik dan tidak sopan. Hahaha, aku tidak menyangka Zhang yang benar-benar bisa membawa jutaan jam tangan. Zhang Yu mengenakan jam tangan itu di pergelangan tangannya, jam tangan itu tampak naik turun di hadapanku. Meskipun aku bisa melihat kegembiraan dan cinta melalui topeng itu, wajah Ding Anyang tampak pucat. Menurutnya, ada jutaan hal yang terjadi padanya. Tampaknya saudara ipar sialan ini hanyalah wajah pucat kecil. Selamat tinggal saudara ipar, ada yang ingin kukatakan padamu. Jangan sampaikan, Zhang Yu berkata lagi dan melihat sekeliling, menunjukkan ekspresi takut diperhatikan orang lain. Ketika Ding Anyang melihat wajah Zhang Yu yang tidak nyaman, dia membeku, dan buru-buru berkata, tenang saja. Kamu bisa mengatakannya, aku tidak akan pernah menyebarkannya. Tadi malam, sebelum lelaki tua itu meninggal, tiba-tiba, terbangun, Zhang Yu berbisik, apakah ini benar? Ding Anyang tidak bisa mempercayai telinganya ketika mendengar ini. Tentu saja itu benar, apa yang telah kubohongi padamu. Zhang Yubai melirik yang lain dan melanjutkan, baik aku maupun Xiao Xue terkejut saat itu. Kupikir lelaki tua itu selamat. Tetapi dia meninggal kemudian. Ding Anyang merasa lega ketika mendengar ini, dan berkata, sayang sekali. Kalau begitu aku tidak membiarkan dokter memeriksanya. Apa yang harus diperiksa? Pada akhirnya, saya melihat bahwa data pada monitor itu melonjak lurus. Itu tidak disimpan. Tampaknya baru saja kembali ke cahaya. Zhang Yu mendesah tak berdaya. Ding Anyang tiba-tiba teringat sesuatu lagi, dan berkata, ya, saudara ipar. Apakah lelaki tua itu meninggalkan kata-kata terakhir atau semacamnya? Kata-kata terakhir,
Jangan bercanda. Zhang Yu berkata bahwa ini adalah keributan, katakan padamu. Lelaki tua itu meninggalkan lebih dari kata-kata terakhir. Yang lain bahkan meninggalkan surat wasiat. Apa? Ding Anyang terkejut, sebuah surat wasiat. Sebuah surat wasiat. Apakah Anda mengatakan bahwa lelaki tua itu meninggalkan surat wasiat tadi malam? Ding Anyang berseru dengan cemas, tetapi ini tidak mungkin. Lelaki tua, dia tidak akan mati untuk sementara waktu. Mengapa dia? Mungkin ada surat wasiat yang ditinggalkan. Bersuaralah sedikit. Jangan biarkan orang mendengarnya. Zhang Yu mendengar pandangan aneh ini di sekelilingnya, diikuti oleh bisikan rendah, siapa yang memberitahumu bahwa lelaki tua itu bangun sebentar. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk mengemudikan derek ke barat. Dan ketika lelaki tua itu bangun kemarin, orang-orang sama sekali tidak bingung, dan kata-katanya benar. Pada saat itu, Xiao Sui memberitahu beberapa pengacara untuk terbang dengan pesawat ke tempat kejadian untuk menegakkan keadilan. Prosesnya adalah lihat semuanya. Petik 2. Kakak ipar, apakah Anda tahu, kata Ding Anyang, melihat sekeliling, diikuti oleh suara yang lebih lembut, apakah Anda tahu apa yang dikatakan surat wasiat ayah? Ini, Zhang Yu berkata sambil tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak begitu tahu ini. Meskipun aku sekarang berpacaran dengan Xiao Xue, aku belum menikah, jadi aku tidak memenuhi syarat untuk berada di ruangan itu. Mendengarkan surat wasiat itu, aku menunggu di luar. Kakak ipar tidak bertanya kepada kakak perempuanmu setelah itu. Apakah kamu tidak peduli berapa banyak yang didapat kakak perempuan itu? Ding Anyang buru-buru bertanya. Ini, Zhang Yu tampak tertegun, tampaknya sedikit malu. Ding Anyang berkata dengan tergesa-gesa, kakak ipar, lihat. Jika kamu benar-benar memiliki informasi orang dalam, jangan sembunyikan. Urusan rumah tangga, itu juga melibatkan kepentingan bersama antara kamu dan aku. Apa gunanya bagimu? Bicaralah, semua orang juga baik untuk didiskusikan. Aku berjanji kamu tidak akan pernah mengatakan kepada orang ketiga bahwa kamu mengatakannya. Zhang Yu mendengar senyum kering dan berkata, sebenarnya, kakak iparmu sangat murah hati. Jika aku mengetahuinya, kakak iparku akan memberitahumu. Masalahnya adalah ini. Aku mendengar Xiao Sui secara kasar bermaksud bahwa lelaki tua itu membagi harta menjadi 4, ayah Xiao Sui, Xiao Xue, Xiao Rou, dan Xiao Zeng dibagi rata menjadi 331. Tetapi masih ada beberapa variabel di tengah. Aku khawatir kamu tidak senang mendengarnya. Apa variabelnya? Ding Anyang baru saja menyiapkan camilan, tetapi ketika dia mendengarnya, dia menjadi gugup lagi, dan berkata dengan tergesa-gesa, kakak. Tolong, jika kamu memiliki sesuatu, jangan terengah-engah, tolong. Kamu mencoba menakut-nakuti aku. Petik 2. Zhang Yu tersenyum dan berkata, saya mendengar Xiao Xue berkata bahwa lelaki tua itu tahu bahwa Xiao Rou. Xiao Zeng juga sakit. Dia berkata bahwa uang itu harus dimasukkan ke yayasan dan yayasan apa. Jika beberapa orang tidak dapat bangun, itu akan digunakan untuk mengobati orang sakit, bangun saja untuk mengambilnya. Petik 2. Ding Anyang berkata, tetapi jika mereka, maksudku, jika mereka tidak beruntung, mereka tidak akan bangun. Jangan bangun dan bilang mau pakai itu buat nyembuhin penyakit. Zhang Yu memutar bola matanya. Maksudku, ini, Ding Anyang merasa malu, dan akhirnya menggertakkan giginya. Aku akan mengatakannya saja. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan mati seperti orang tua itu. Meninggal. Zhang Yu melihat sekeliling dan tidak melihat seorang pun memperhatikan, berbisik, dengarkan Xiao Sui. Jika ada yang meninggal, sumbangkan hartanya dan sumbangkan untuk amal. Apa? Bagaimana orang tua ini bisa? Ding Anyang sangat kesal, menggertakkan giginya, bagaimana dia bisa melakukan ini? Dan bahkan jika Xiao Ruo dan aku akan menyumbang, kami harus bertanggung jawab. Kenapa dia? Bisakah kita melakukannya tanpa persetujuan kita? Zhang Yuanyan berkata tanpa daya, aku bilang saudara ipar. Kenapa kamu bingung? Uang siapa ini? Itu milik orang tua itu. Apa yang ingin diberikan orang dan siapa yang mereka inginkan? Bisakah kita mengelolanya? Dan mereka menyebutkan dalam surat wasiat bahwa aku tidak menyebutkanmu. Dapat dilihat bahwa uang itu diwariskan kepada anak-anak. Kami saudara ipar dan saudara ipar kami adalah orang luar biasa, dan kami tidak memiliki cahaya sama sekali. Ketika Ding Anyang mendengar ekspresi muram ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk.
Zhang Yu melihat senyum aneh di balik topeng itu dan berkata, untungnya, Xiao Xue masih bisa berhasil mendapatkan warisan itu sekarang. Sedangkan untuk Xiao Rou, kurasa kau masih berharap para dokter di Eropa itu bisa menyelamatkan mereka. Di sini, aku melihat ke kejauhan dan berkata, kakak ipar. Salju kecil itu memanggilku. Kebetulan kau ada di sini, dan seseorang datang untuk menjagamu. Aku tidak kenal di sini, semuanya terserah padamu. Anyang tidak mau dan berbalik. Ding Anyang memiliki wajah muram, melirik punggung Zhang Yu, mengikuti Leng Huo, dan berbalik. Zhang Yu mengambil beberapa langkah untuk berhenti, berbalik dan melirik punggung Ding Anyang, diikuti oleh senyum. Sangguan Jiangshui benar-benar melihat Zhang Yu dan Ding Anyang bergumam bersama. Dia juga tahu bahwa Zhang Yu seharusnya saling menguji, tetapi dia tidak tahu hasil ujiannya. Jadi ketika Sangguan Jiangshui melihat Zhang Yu datang untuk mengedipkan mata padanya, dia buru-buru berdiri dan mengikutinya. Melihat ini, sekelompok pacar yang bersebelahan secara alami berbisik. Lihat, Shirley tampaknya takut pada pacar barunya. Apakah kamu di sana? Kenapa tidak? Kamu tidak melihat pacarnya mengedipkan mata pada Shirley. Shirley segera mengikuti, bahkan para tamu tidak terhibur. Apakah kamu terlalu sensitif? Shirley sangat kuat pada hari kerja. Kami belum pernah melihat pacar-pacarnya sebelumnya. Tidak seperti tikus yang melihat kucing ketika kamu bertemu dengannya. Dia selalu di depan pria. Itu benar, dulu semua orang bilang bagus. Sekarang beda, pacar yang ini nggak gampang. Mau aku bilang, Shirley pernah ketemu kucing waktu ketemu seseorang. Dulu Shirley sibuk banget, aku maunya si anak itu datang bantu, tapi Shirley malah cabut aja terus bilang kalau anak itu capek, biar dia bisa istirahat lebih banyak. Padahal, waktu itu anak itu lagi main handphone. Kelihatannya capek banget, dia lagi sama kakak ipar Shirley. Ada yang ngobrol dan ketawa di situ. Oh, ini urusan orang, nggak ada hubungannya sama kita. Lagi pula, kalau Shirley nemu suami yang malah bikin dia takut, menurutku itu bukan hal yang buruk. Kalau Shirley masih kuat kayak dulu, jangan mikirin buat nikah lagi deh, gimana mungkin laki-laki biasa bisa tahan sama dia. Hehehehe, jadi gitu, jam tangan ini pemberian Ding Anyang buat kamu. Sangguan Jiangshui mengernyit melihat jam tangan Zhang Yu. Bagus sekali, hampir 4 juta. Zhang Yu dengan bangga melambaikan tangannya di depan lawan bicaranya. Sangguan Jiangshui terdiam dengan raut wajah, dan berkata, tolong Zhang Yu. Bisakah kamu serius? Aku tidak memintamu untuk pergi menonton dengan orang lain. Aku memintamu untuk menyentuh batas bawahnya. Jika kamu benar-benar suka jam tangan, aku akan membelikanmu 40 juta lain kali. Tidak bisakah kamu membuang-buang waktu untuk keuntungan kecil itu? Bisakah kita melakukan sesuatu yang serius? Apa yang membuatmu terburu-buru? Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, aku tidak peduli jika dia menginginkan arloji dan langsung meraih tangannya, maka dia tidak menganggapku sebagai asteris. Bagaimana mungkin itu denyut nadi orang itu? Benarkah? Oh, Jiang Wansue melihat bahwa dia telah salah paham terhadap Zhang Yu, dan menjadi sedikit malu, dan berkata, jadi, apa yang telah kamu temukan? Ding Anyang, dia juga membentur kepalanya. Apa? Dia juga membentur kepalanya. Apakah kamu yakin? Tentu saja, tapi dia tidak sedalam kamu, jadi itu tidak terlihat terlalu jelas. Sangguan Jiangshui mengerutkan kening, dan berkata, sekarang Ding Anyang juga membentur kepalanya. Bukankah seharusnya dikatakan bahwa Ding Anyang bukanlah orang yang bersembunyi dalam kegelapan dan mencoba menyakiti keluarga kita? Tidak bisa mengatakan itu juga. Karena aku heran racun Ding Anyang lebih ringan dari beberapa dari kalian, dan disimpulkan dari akal sehat, jika orang yang bersembunyi di bawah tangan hitam keluargamu berpikir bahwa Ding Anyang hanyalah menantumu, tidak dapat dianggap sebagai orang dalam keluarga Sangguan, maka dia seharusnya tidak meracuni Ding Anyang. Jika dia berpikir bahwa Ding Anyang adalah orang dalam keluarga Sangguan, jadikan dia sebagai target, mengapa racun yang diberikan kepadanya begitu ringan? Bunuh mereka bersama-sama, bukankah itu 100 lebih? Jika kamu mengatakan itu juga masuk akal. Tapi mengapa ini? Saya ingin mengatakan bahwa Ding Anyang pasti ada hubungannya dengan ini. Saya baru saja mengungkapkan kepadanya apa yang kita diskusikan kemarin, dan tanggapannya sangat kuat. Tampaknya dia lebih peduli dengan kepemilikan uang itu. Mengenai penyakit saudara perempuan Anda, saya tidak menyadari bahwa dia memiliki sedikit kekhawatiran,
tetapi tampak khawatir tentang berapa banyak uang yang bisa didapat saudara perempuan Anda. Secara khusus, dia bahkan tidak mempertimbangkannya tentang surat wasiat kakek Anda, pergi. Uang kakekku diwariskan kepada kita. Apa hubungannya dengan dia? Serigala bermata putih ini. Adikku benar-benar menemukan bajingan. Hah, benar. Apakah Anda mengirim seseorang ke rumah sakit Lisa untuk mencari tahu di mana saudara perempuan Anda? Pergi. Tetapi saudara perempuan saya sama sekali tidak ada di rumah sakit Lisa. Saya tidak tahu di mana bajingan itu menyembunyikan saudara perempuan saya. Nah, sejarah keluarga Ding Anyang, orang tua atau semacamnya, apakah kalian semua mengerti? Ketika Ding Anyang dan saudara perempuan saya menikah, ayah saya menyelidikinya. Ding Anyang adalah seorang yatim piatu. Orang tuanya meninggal dalam kebakaran saat dia masih di sekolah menengah. Kemudian dia kuliah dengan subsidi pemerintah. Universitas juga mengandalkan pinjaman tersebut. Pinjaman itu selesai. Kebetulan saudara perempuan saya adalah teman sekelas kuliahnya, dan keduanya bertemu saat itu. Ayah saya tahu tentang kematian orang tua Ding Anyang dan tidak menyukai kehidupannya yang keras. Dia tidak suka adik perempuan saya terus bersamanya. Tetapi adik perempuan saya tidak mendengarkan dan mengatakan bahwa dia akan menikah dengannya. Apa yang terjadi di rumah itu adalah perang dingin selama 2 atau 3 tahun. Pada akhirnya, ayah saya tidak punya pilihan selain menerima pernikahan ini. Setelah Ding Anyang dan saudara perempuan saya menikah, mereka kembali ke Tiongkok untuk bekerja di perusahaan. Kemampuan kerja Ding Anyang masih bagus, emosinya sangat santai, dan dia dengan cepat dipromosikan ke posisi wakil presiden oleh ayahnya. Sangat mencintainya. Petik 2. Bagaimana dengan hubungan saudara perempuanmu dengannya setelah menikah? Saya bertanya kepada saudara perempuan saya. Dia bilang itu baik, tetapi saudara perempuan saya adalah orang yang sangat baik. Saya tidak berpikir mereka begitu baik satu sama lain. Seperti yang dapat dilihat dari beberapa bagian kehidupan, Ding Anyang memberitahu saudara perempuan saya di depan keluarga kami. Beberapa orang terlalu peduli, terlihat sedikit palsu, dan saya merasa bahwa saudara perempuan saya sedikit tidak sabar dengannya, tetapi sebenarnya tidak seperti ini, dan saya tidak tahu apa itu. Bagaimanapun, ini semua adalah urusan keluarga mereka, dan saya tidak terlalu pandai mencampur adukkan terlalu banyak. Petik 2. Sepertinya jika kita ingin tahu lebih banyak, kita perlu menyelidiki lebih dalam. Zhang Yu berkata sambil mengerutkan kening, dan mengerang, tapi dari mana kita mulai? Ding Anyang datang ke tempat parkir bawah tanah, masuk ke dalam mobil, mengeluarkan telepon, memutar nomor. Hei, ada apa? Ada apa? Ada apa denganmu? Semuanya kacau untukmu. Meskipun telah menelepon, Ding Anyang masih tampak sedikit marah. Halo, tidakkah kamu berbicara tanpa kepala dan ekor? Aku mengacaukannya. Bukankah kamu merencanakan semuanya? Aku melakukan apa yang kamu minta. Itu bagus. Sesuai dengan permintaanku. Tetapi kamu tidak melakukan hal yang sama seperti yang aku minta. Bagaimana aku bisa memenuhi permintaanku? Aku pergi kepadamu dan membunuh 2 saudara perempuan dan laki-laki Sangguan. Apakah kamu melakukannya? Bukan saja saudara laki-lakiku tidak mati, tetapi saudara perempuanku masih hidup. Ayolah, aku benar-benar sudah mulai sesuai dengan permintaanmu. Mengenai mengapa mereka berdua masih hidup, aku tidak tahu. Mungkin mereka telah pergi ke Tiongkok untuk perawatan khusus dan menetralkan para toksinku. Selain itu, lakukan, tidak ada tingkat keberhasilan 100% untuk apapun, dan jika ada masalah, tidak mungkin untuk memperbaikinya. Mengapa kamu begitu marah? Mengatasi, mudah bagimu untuk mengatakannya. Aku bertanya kepadamu, bagaimana dengan serangga-seranggamu? Mengapa hantu tua di Sangguan Deliang bangun tadi malam? Bagaimana kamu menjelaskannya? Ini tidak mungkin. Bukankah Sangguan Deliang sudah mati? Bukankah kamu baru saja pergi ke pemakamannya hari ini? Bagaimana bisa hidup kembali? Hantu tua itu sudah mati sekarang. Tapi maksudku dia sudah bangun sebelum meninggal. Dan bahkan surat wasiatnya pun ditinggalkan. Tahukah kau bahwa sekarang kau telah mengacaukan semua rencanaku? Hal seperti itu. Kau, siapa yang kau dengar? Anak bermarga Zhang itu. Dia pacar Sangguan Jiangsui. Tapi kenapa dia tahu semua? Kau bahkan tidak tahu. Kenapa? Apakah keluarga Sangguan membuat surat wasiat tanpamu? Dia juga mendengarkan Sangguan Jiangsui. Dan dikatakan bahwa hantu tua itu tetap menggunakan marga Sangguan,
dan dia tidak punya nama tanpa Sangguan. Orang tua ini, aku benar-benar ingin membuatnya frustrasi. Bagaimana dengan surat wasiatnya? Apa kau sudah menemukannya? Pertanyaan, dikatakan bahwa mereka yang punya uang di rumah Sangguan dibagi rata, tetapi kecuali Sang Jiang Sui bisa mendapatkannya segera, yang lain harus sakit. Sebelum memberikannya, jika mereka meninggal, sumbangkan. Begitulah, hantu tua ini benar-benar berhati-hati untuk mengatakannya. Hei, bisakah kau membuat Sangguan Jiangrou sadar dan menunggu sampai kita mendapatkan surat wasiat, lalu membunuhnya? Tidak, Sangguan Jiangrou sudah tahu tentang kita. Jika dia bangun, dia akan memberitahu saudara perempuannya tentang hal itu. Bukankah rencana kita semua terbongkar? Tapi bukankah kau si penghancur? Tidakkah kamu melakukan sesuatu untuk mencegahnya berbicara omong kosong? Tolong, aku hanya keturunan, dan aku bukan peri. Kamu ingin membuat Sangguan Jiangrou bingung? Aku bisa melakukannya, tetapi aku tidak bisa membuatnya terlihat seperti orang normal. Jika kamu ingin dia mendapatkan warisannya, maka perlu untuk mempertemukan kedua saudari itu. Tidak mungkin bagi pejabat di atas Jiang Sui untuk melihat bahwa saudarinya memiliki masalah. Jadi menurutku akan terlalu berbahaya bagi keduanya untuk bertemu dan akan sulit untuk mengendalikan apa yang akan terjadi. Kalau begitu kamu tidak punya cara lain. Mungkinkah aku tidak akan mendapatkan keuntungan dengan tangan kosong? Satu-satunya cara di pihakku adalah memberi Sangguan Jiang Sui kumbang pendaratan yang ganas lagi. Kali ini, tingkatkan sedikit, dan bunuh dia untuk pertarungan. Dan bukankah rencanamu sudah dilaksanakan? Selama kamu berhasil, semua yang ada di keluarga Sangguan akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Mengapa kamu peduli dengan warisan itu sekarang? Rencana itu hanyalah pilihan terakhir. Kupikir selama mereka membunuh keluarga mereka dan akhirnya membunuh Sangguan Jiangrou, semua yang ada di keluarga Sangguan akan menjadi milikku. Tetapi kematian hantu tua itu tidak akan membuat siapapun aman dan kamu. Tidak ada yang bisa kamu katakan. Oke, baiklah. Tidak ada yang salah, aku salahkan untuk itu. Kamu harus cepat dengan rencana B-mu. Beritahu aku jika terjadi sesuatu. Ding Anyang menutup telepon dan menutupnya, pada dasarnya ekspresinya biru besi. Dalam beberapa hari berikutnya, Ding Anyang memaksakan hati yang tidak bahagia dan berlari ke pemakaman Sangguan Deliang untuk membantu. Bagaimana mengatakan Ding Anyang sekarang juga menggantungkan papan nama menantu resmi. Meskipun pada akhirnya tidak akan ada yang diperoleh, dia masih di Suntek Group. Jika dia tidak mau membiarkan orang bergosip, dia akhirnya memutuskan untuk menahan amarah dan berpura-pura. Ding Anyang sibuk dengan pemakaman Sangguan Deliang, dan sekali lagi perusahaan. Sejak Sangguan Si Peng jatuh, pekerjaan sehari-hari perusahaan dikelola olehnya dan Sangguan Jiangrou. Sekarang Sangguan Jiangrou juga sakit, dia yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan. Ini juga membuat Ding Anyang merasakan kekuasaan untuk pertama kalinya, itulah sebabnya dia ingin mendapatkan posisi tinggi sebagai presiden perusahaan. Ini sebenarnya masalahnya, siapapun yang telah mencoba kekuasaan tidak akan menanggung kerugian lagi. Dalam beberapa hari terakhir ketika Ding Anyang berada di Sangguan, Ding Anyang telah menyusun rencana multi-poin, dan hanya setelah manajemen senior perusahaan-perusahaan ini berpartisipasi dalam pemakaman Sangguan Deyang sebelum memulai pelaksanaan setiap item. Ding Anyang melihat waktu. Meskipun dia cemas, dia masih menahan amarahnya dan duduk diam di kantor. Oh, ada ketukan di pintu. Yang akan datang. Ding Anyang juga mencerahkan matanya. Namun tidak ada adegan di wajahnya, hanya warna yang tepat, berkata, silakan masuk. Sambil berbicara, dia mengambil penanya, berpura-pura mengingat sesuatu di atas meja. Seorang sekretaris cantik dalam pakaian bisnis mendorong pintu dan dengan hormat berkata, Wakil Presiden Ding. Rapat kerja kelompok akan segera dimulai. Anda, lihat, baiklah, saya lihat, Anda keluar, kata Ding Anyang tanpa mengangkat kepalanya. Sekretaris cantik itu mengangguk dan meninggalkan kantor. Ding Anyang merasa bahwa ketika dia pergi, dia mendongak lagi, dan dia berencana untuk menunggu beberapa menit lagi. Sebagai penjabat presiden organisasi, pemimpin tertinggi yang berpartisipasi dalam rapat, tentu saja, hanya dapat diseret pada saat-saat terakhir. Ini disebut hak istimewa kepemimpinan. Ding Anyang melihat waktu lagi, merasa hampir sama, bangkit dengan kertas-kertasnya, dan meninggalkan kantor.
Ada banyak orang yang duduk di ruang konferensi Suntec Group saat ini. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah eksekutif senior perusahaan. Tidak banyak orang yang menghadiri pertemuan rutin seperti itu. Hanya saja orang-orang ini baru saja menghadiri pemakaman Sangguan De yang kemarin, jadi hari ini bakatnya sangat banyak. Di mata orang-orang ini, kematian Sangguan De Liang adalah kecelakaan dan tidak disengaja, bukan kecelakaan atau kebetulan. Bagaimanapun, penyakit ayah dan anak Sangguan De Liang telah lama beredar di rumah sakit, dan orang-orang ini juga telah mengunjunginya. Dalam perasaan orang-orang ini, ayah dan anak Sangguan akan meninggal cepat atau lambat, tetapi itu hanya masalah waktu. Pada akhirnya, seperti yang diharapkan, Sangguan De Liang yang lebih tua meninggal lebih dulu. Tampaknya Sangguan Zipeng tidak dapat bertahan selama beberapa hari. Begitu Sangguan Peng meninggal, posisi presiden grup kemungkinan besar adalah Ding Anyang. Bagaimana mengatakan bahwa pihak lain juga menantu keluarga Sangguan? Dia tidak bertanggung jawab, dan siapa yang dapat bertanggung jawab dan siapa yang memenuhi syarat untuk bertanggung jawab? Meskipun penjabat Presiden Ding Anyang belum disetujui oleh Dewan Direksi, karena manajemen senior perusahaan secara diam-diam mengakui identitas khususnya sebagai menantu keluarga Sangguan, Ding Anyang untuk sementara dipromosikan ke posisi penjabat Presiden. Ruang konferensi sangat sunyi. Beberapa wakil presiden tampak tidak senang, dan yang lainnya takut untuk berbicara. Mereka mengatakan bahwa hampir tidak ada yang berbicara kecuali minum air. Pintu ruang konferensi didorong terbuka. Ding Anyang berjalan ke ruang konferensi sambil tersenyum dan berkata, "Semua orang ada di sini." Wakil Presiden Ding ada di sini. Wakil Presiden Ding. Semua orang bergegas menyambut Ding Anyang. Ding Anyang sangat menyukai perasaan ini. Anda harus tahu bahwa hak istimewa ini sebelumnya hanya tersedia untuk Sangguan Zipeng. Dia hanya peran pengikut. Sekarang Feng Shui telah bergiliran, Ding Anyang juga telah menunjukkan gaya seorang pemimpin, dan melambaikan tangannya kepada semua orang sambil tersenyum, dan duduk di singgasana presiden yang sangat nyaman. Ding Anyang melihat sekeliling dan melihat bahwa ada tempat kosong di sebelahnya, mengerutkan kening, dan berkata, "Mengapa tidak ada seorang pun di sini?" Setelah selesai berbicara, saya juga melihat orang-orang di sekitar saya, seolah-olah saya tidak ingat siapa yang tidak datang. Yu Mingzi, wakil manajer umum lainnya dari Suntec Group, berkata, "Benar-benar kurang satu orang." "Siapa?" Ding Anyang menunjukkan kesedihan. Yu Mingzi tersenyum dan berkata, "Dewan Direksi baru saja memberitahu kami. Seorang penjabat presiden baru akan datang." "Apa? Penjabat presiden baru?" Ding Anyang mendengar ini dan tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya, dan buru-buru berkata, "Kapan ini terjadi? Mengapa tidak ada yang menelepon saya untuk memberitahu saya? Pimpinan Dewan Direksi meneleponmu, tapi kamu mematikannya. Itu sebabnya aku diberitahu." Ding Anyang kemudian teringat bahwa ketika dia sendiri yang mengajukan usulan, dia memang mengelola organnya. Dan mengikuti perkataan yang tidak mengenakan, tidak bisa menghubungi sekretarisku. Apakah perusahaan akan berhenti tanpa pimpinan? Aku tidak tahu tentang ini. Mungkin Chang Jianli tidak memiliki telepon sekretarismu. Ding Anyang sangat jelek ketika mendengar ini, dan dia tidak menyangka bahwa Dewan Direksi akan mengirim penjabat presiden baru. "Kamu harus tahu bahwa sejak Sangguan Zipeng jatuh sakit, rapat-rapat perusahaan telah diselenggarakan olehnya sendiri. Dia mengira dia adalah penjabat presiden. Dia tidak menyangka itu hanya angan-angan. Dia berani hidup selama berhari-hari dan mencukur kepalanya. Pilihannya panas." Bermain tanpa hasil. Wajah Ding Anyang Tiking terdiam, dan semua orang di ruang konferensi tentu saja merasa bahwa suasana hati pihak lain sangat buruk, tetapi mereka tidak dapat mengatur hal semacam ini, mereka hanya bisa duduk berdampingan dengan mata besar dan mata kecil. Sebenarnya, bagi para eksekutif Suntec Group ini, mereka juga sangat terkejut bahwa Dewan Direksi tiba-tiba memiliki keputusan seperti itu. Bagaimana mengatakan Ding Anyang juga menantu dari keluarga Sangguan, yang juga merupakan bagian dari keluarga pemerintah. Dan setelah Sangguan Zipeng jatuh sakit, Ding Anyang bertanggung jawab atas manajemen begitu lama. Orang-orang yang seharusnya berada di posisi teratas tidak memiliki posisi teratas. Tentu saja, orang-orang di sini merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Tampaknya hal-hal seperti menantu masih orang luar di banyak keluarga kaya, tetapi saya tidak tahu siapa penjabat presiden ini. Menurut kesimpulan normal, kemungkinan besar Sangguan Jiang Sui adalah Sangguan. Sebagai satu-satunya orang di keluarga Sangguan yang tidak sakit,
sangatlah tepat baginya untuk mengambil peran dalam sebuah kelompok. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Sangguan Jiangshui juga memiliki perusahaan pakaian yang bagus dengan namanya sendiri, dan kemampuannya masih dapat dipastikan. Hanya saja sebelumnya dia tidak terlalu tertarik dengan manajemen kelompok tersebut, jika tidak, dia pasti akan menjadi tipe orang yang tidak akan membiarkan orang lain melihat. Sebenarnya, di mata semua orang, mengganti bos wanita mungkin bukanlah hal yang buruk. Setidaknya Anda dapat mengangkat mata saat rapat, itu lebih baik daripada sekelompok pria tua yang duduk bersama dengan mata besar dan mata kecil. Ruang rapat sangat sunyi dan tidak ada yang berbicara lagi. Ding Anyang masih menjaga wajahnya tetap utuh dan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sebagian besar orang mengerahkan energi mereka ke ambang pintu, menunggu debut bubuk bos besar hari ini. Tak lama kemudian, pintu ruang rapat didorong terbuka. Seseorang yang mengenakan topeng melihat ke dalam ruangan dengan alat pendeteksi, diikuti dengan senyuman, dan berkata, "Wah, ada banyak orang. Maaf, saya terlambat. Maaf, maaf." Anyang mengikuti sambil tersenyum dan berkata, "Ya, kakak ipar, kamu juga di sini. Hebat, kupikir akan lebih baik jika aku tidak mengenal siapapun." Zhang Yu datang bersama Chang Jun, pengawas dewan, dan tentu saja Zhang Yu langsung pergi ke Ding Anyang. Tentu saja, Ding Anyang mengenali Zhang Yu. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka sering mengobrol bersama akhir-akhir ini? Bahkan jika mereka memiliki ingatan yang buruk, mereka tidak dapat melupakan Zhang Yu. Mereka bangun dengan tergesa-gesa dan berkata dengan aneh, kakak ipar. Bagaimana kamu bisa datang? Zhang Yu menggaruk kepalanya dan tersenyum, dan berkata, tidak mungkin. Bukankah ini banyak hal di rumah? Kakak perempuanmu memintaku untuk bekerja di perusahaan. Aku tidak ingin ikut, tapi dia harus mengizinkanku. Takut, tidak mungkin. Apa, kau, presiden pelaksana yang baru? Ding Anyang tidak percaya saat mendengar ini. Yang satunya adalah bocah, brengsek yang bahkan belum lulus kuliah. Bahkan menjadi bosnya sendiri, apa kau bercanda? Kau harus tahu bahwa kau adalah menantu resmi keluarga Sangguan. Orang ini hanya ban serep. Bagaimana mungkin dia bisa memanjat kepalanya sendiri? Pengawas Dewan Chang Jun menyela pada saat ini dan berkata, semua orang perhatikan. Yang ini adalah penjabat presiden baru grup kami, Tuan Zhang Yang. Mulai hari ini, dia akan bertanggung jawab atas pekerjaan pengambilan keputusan tertinggi grup Suntek. Semoga semua orang dapat bekerja sama dengan pekerjaan Presiden Zhang, sehingga bisnis perusahaan yang baru-baru ini ditangguhkan dapat kembali ke jalurnya sesegera mungkin, memimpin grup untuk berkembang. Sekarang tepuk tangan menyambut pidato Presiden Zhang. Petik 2. Setelah Chang Jun berkata, semua orang di ruang konferensi segera menepuk telapak tangannya dengan, "Papa, khawatir bahwa suara tembakan terlalu kecil," dan Zhang Yu memakukan tek untuk menangani masalah tersebut, dan kemudian dia memakai sepatunya sendiri. Meskipun Zhang Yu masih mengenakan topeng, dia masih bisa melihat ekspresi puas di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia meremas tangannya, dan semua orang di ruang konferensi akhirnya bisa menghentikan telapak tangan merah yang telah diambil. Perkenalkan diri Anda, nama lengkap saya Zhang Yang. Gongchang Zhang, Yang. Saya tidak akan menyebutkan nama itu saat saya belajar di universitas di Beijing. Sebenarnya, itu bukan universitas yang bagus. Saya takut dipermalukan. Saya belum lulus. Saya tidak pernah bertanggung jawab atas pekerjaan manajemen apapun. Pejabat terbesar dalam hidup saya adalah pemimpin tim yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah ketika saya masih sekolah. Promosi ini juga merupakan gadis besar bagi saya untuk pertama kalinya. Semua orang yang melakukannya, itu semua adalah pendahulu saya yang lama. Mereka yang memiliki kemampuan dapat memberi saya bidang pribadi. Mereka yang tidak dapat melakukannya lebih baik dari saya. Kemampuan saya terbatas. Saya harap semua orang akan membawakan saya salinan kecil putih ini, tetapi yakinlah bahwa jika Anda mendapatkan peralatan yang bagus, saya akan menghitungnya sebagai satu. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa jika Anda mengikuti orang lain jika Anda memiliki sup dan daging, maka ikuti saya dan Anda pasti akan makan muntah. Semua orang puas. Ruang pertemuan itu sunyi untuk beberapa saat, dan suasananya tampak aneh. Sungguh lelucon. Orang ini adalah presiden baru grup. Pemimpin puncak yang memiliki kekuasaan dalam grup. Yu Mingzi tiba-tiba tersenyum dan mengikuti arahan, "Papa." Qiu Hao, wakil presiden grup lainnya, dengan cepat bertepuk tangan ketika dia melihat ini.
Orang lain di ruang konferensi bereaksi dan mulai bertepuk tangan. Bagi orang-orang ini, terlepas dari apakah pihak lain benar-benar memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan, mereka adalah pemimpin puncak di sini. Cepatlah, mari kita ucapkan selamat tinggal. Yu Mingzi menunggu tepuk tangan mereda, lalu tertawa, Jenderal Zhang. Perkenalkan, nama lengkap saya Yu Mingzi. Besok saya akan menjadi Ming Zizizi. Jabatan saya adalah wakil presiden yang bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan, terutama bertanggung jawab atas pekerjaan tenaga kerja, keuangan, dan manajemen aset grup. Apapun yang terjadi pada Presiden Zhang, saya pasti akan bekerja sama dengan pekerjaan Presiden Zhang meskipun saya berbicara. Zhang Yu tertawa, saya akan berterima kasih kepada saudara saya. Memang seharusnya begitu. Tidaklah tidak nyaman bagi Yu Mingzi dipanggil oleh Zhang Yu sebagai saudaranya. Orang lain itu juga atasannya. Apakah Anda masih berharap orang lain itu memanggilnya kakak laki-laki? Itu tidak mencari masalah. Qiu Hao buru-buru tersenyum dan berkata, General Manager Zhang. Di rumah Qiu Hao, Irnaif Qiu, dan Hao Hao, juga wakil presiden. Dia terutama bertanggung jawab atas inspeksi teknik dan keamanan kualitas di dalam dan luar negeri. Apa yang harus dijelaskan Zhang secara langsung? Katakan saja padaku, dan aku akan bekerja sama dengan pekerjaan Presiden Zhang. Zhang Yu tersenyum, tidak masalah. Saudara Qiu adalah orang yang nyata pada pandangan pertama. Ada lebih banyak tempat untuk mengganggu saudaraku di masa depan. Jangan ganggu aku di masa depan. Tidak bisa, ini seharusnya menjadi kehormatan berikutnya. Qiu Hao berkata sambil tersenyum. Setelah pejabat perusahaan Yu Mingzi dan Qiu Hao memperkenalkan diri, banyak manajemen senior di ruang konferensi memperkenalkan Zhang Yu dengan namanya dan pekerjaan yang bertanggung jawab. Meskipun orang-orang ini lebih tua dari Zhang Yu, tidak peduli seberapa besar Zhang Yu, mereka semua pahit dan terus berbicara, membuat orang-orang ini sangat terdiam. Meskipun para eksekutif senior grup Suntek sedikit terdiam, mereka tidak keberatan dengan masalah ini, jadi mereka bahkan lebih takut untuk mengatakan apapun sebagai bendahara kedua di bawah grup. Zhang Yu dan semua orang bersikap dingin untuk waktu yang lama, pada dasarnya bertemu dengan orang-orang dengan kepala dan wajah, dan Direktur Dewan Direksi, Chang Jun, berkata, Manajer Umum Zhang. Saya masih ada urusan dengan Anda, dan saya tidak akan menemani Anda di rapat. Jika Anda memiliki sesuatu butuh saya, Anda dapat menghubungi saya secara langsung, kapan saja. Petik 2, Zhang Yu berkata, oke. Begitu, Anda dapat pergi ke bisnis Anda. Ada saudara ipar saya untuk membantu saya, seharusnya tidak ada masalah besar. Setelah mendengarkan, Chang Jun mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Ding Anyang, Yu Mingzi, Qiu Hao dan yang lainnya sebelum dia berbalik dan meninggalkan ruang konferensi. Setelah Zhang Yu melihat Chang Jun pergi, dia menoleh untuk melihat para eksekutif perusahaan di ruang konferensi, diikuti dengan senyuman, dan berkata, jangan semua berdiri diam. Duduk, duduk. Semua orang mendengar kata-kata itu dan kembali duduk di kursi mereka, tetapi ketika semua orang duduk, mereka segera menyadari bahwa sepertinya ada yang salah, karena Zhang Yu, pemimpin tertinggi, masih berdiri. Semua orang membeku sejenak, diikuti oleh apa yang tampaknya merasakan sesuatu, dan kemudian menatap Ding Anyang dengan tatapan aneh. Meskipun hati Ding Anyang sangat kesal dengan Zhang Yu, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mencabik-cabik wajahnya dengan orang lain. Dan dia buru-buru berkata, kakak, apa yang kamu lakukan berdiri? Kamu juga duduk. Oh, tapi pertanyaannya adalah, di mana aku harus duduk? Zhang Yu melihat kekosongan di sebelahnya, dan kemudian menatap Ding Anyang. Kamu duduk saja. Ding Anyang mengangkat tangannya ke kursi kosong di sebelahnya, tetapi dia juga bereaksi pada saat yang sama. Tampaknya posisi itu seharusnya adalah orang yang duduk sendiri, dan posisi di mana dia duduk seharusnya adalah presiden orang lain lokasi. Dia juga menanggapi dengan cepat, buru-buru berubah menjadi ekspresi malu, dan berkata sambil berdiri, maaf. Saya duduk salah. Kakak ipar, Anda duduk di sini. Selama pembicaraan, Zhang Yu diberikan kepada tuan untuk duduk, mengikuti saya mengubah hal-hal ke kursi di sebelah saya. Zhang Yu mengangguk dengan puas, dan duduk di kursi tengah, lalu berkata, saya tidak menyangka kursi ini bisa duduk dengan nyaman. Bagus, bagus. Saya juga menepuk sandaran tangan di kedua sisi kursi selama pembicaraan, tampak sangat bangga. Ding Anyang pindah dan duduk di samping,
suasana hatinya langsung anjlok. Bagaimana bisa dia mengatakan bahwa dia telah duduk di posisi presiden begitu lama? Pada kenyataannya, dia telah lama menganggap dirinya sebagai presiden. Grup yang baru. Tetapi siapa yang tahu bahwa ketika dia merasa baik, Zhang Yu telah mengambil palang untuk menduduki takhta presiden yang didambakannya. Bagaimana mungkin Ding Anyang menerimanya? Dari sudut pandang Ding Anyang, dia adalah menantu sah dari keluarga Sangguan. Pihak lain baru saja berkencan dengan Sang Jiang Jiangsui, dan dia masih jauh dari pembicaraan pernikahan formal. Orang seperti itu yang mungkin ban serep sebenarnya didorong ke takhta presiden oleh Sangguan Jiangsui, yang terlalu menggertak TM. Ding Anyang baru bisa mengatakan sekarang bahwa di masa lalu, Sang Sui Jiangsui selalu melihat aset grup, dan sekarang menganggapnya sebagai rutinitas TM. Sebenarnya, wanita itu telah lama mengincar posisi presiden grup, tetapi dia selalu mencari peluang. Sekarang aku punya kesempatan, aku akan langsung menembak, dan bahkan pacar yang tidak meninggalkan karakter apapun ini dapat didorong keluar olehnya untuk memblokir senjata, yang hampir tidak tahu malu. Bagaimana mungkin orang bodoh ini memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis? Terus terang, orang ini hanya digunakan oleh Sangguan Jiangsui untuk mendengarkan politik. Brengsek, keluarga Sangguan adalah bajingan, sialan semuanya. Ding Anyang, yang meledak, kembali muram. Zhang Yu melirik Ding Anyang, yang wajahnya sedikit tidak sedap dipandang, tersenyum sedikit, dan menoleh untuk melihat para peserta, berkata, aku batuk. Orang-orang sedikit batuk dan pilek. Agar tidak menular ke semua orang, aku hanya memakai masker untuk bertemu. Aku harap kamu tidak keberatan. Meskipun aku baru di kantor, aku tidak memiliki banyak pengalaman dengan perusahaan. Lagi pula, bagaimana kamu biasanya membuka dan bagaimana kamu membukanya? Itu sangat mungkin ketika aku tidak ada. Tidak ada tekanan. Aku melihat Ding Anyang dan tersenyum, ya, saudara ipar. Anda pernah bertanggung jawab atas manajemen perusahaan sebelumnya. Wajah Ding Anyang memancarkan sedikit ekspresi yang tidak wajar, tetapi dia menganggukkan kepalanya dan berkata, ya. Tetapi saya hanya agen escrow dan saya belum lulus penunjukan dewan. Dewan apa? Sederhananya, itu berarti meninggalkan formulir. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, saya pikir rapat ini, atau Anda yang mengaturnya. Saya hanya mencatat dan mengikuti, semuanya saat saya tidak ada. Ding Anyang mendengar Zhang Yu berkata demikian, tiba-tiba matanya berbinar. Benar, karena Sangguan Jiangsui ingin menggunakan orang ini untuk mendengarkan politik, dia juga dapat menggunakan orang ini untuk menjadi Raja Bupati. Jika pihak lain ingin menguasai perusahaan, ada banyak tempat yang mungkin juga bergantung pada diri mereka sendiri. Kemudian jika Anda melakukannya dengan benar dan hati-hati, Anda mungkin tidak dapat mengendalikan pihak lain, seperti mengendalikan ternak dan kuda. Memikirkan hal ini, suasana hati Ding Anyang yang tidak senang segera membaik, dan senyum muncul di wajahnya. Kakak ipar saya baru saja mengatur pekerjaan perusahaan. Prosesnya sedikit asing. Kalau begitu saya akan mengatur proses pertemuan untuk Anda terlebih dahulu. Jika saudara ipar saya memiliki sesuatu yang tidak saya mengerti, meskipun saya berbicara, saya percaya bahwa kemampuan saudara ipar saya tidak boleh digunakan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulai? Petik 2. Oke, kalau begitu ganggu saudara iparmu. Zhang Yu mengangguk, diikuti dengan mengangkat kaki Erlang, gambaran ingin menjadi penonton. Ding Anyang mengangguk dan berkata, di bawah. Rapat kita resmi dimulai. Topik diskusi pertama adalah tentang penjualan 100% ekuitas aset grup, Zhongzhou Construction Co. Ltd. Saat ini uang perusahaan di daratan beberapa direktur telah menyelesaikan persyaratan pelaporan Komisi Pengawasan Sekuritas Daratan untuk aplikasi grup untuk penjualan aset. Sesuai dengan peraturan yang relevan tentang transaksi aset daratan. Mengenai rencana penjualan, Zhongzhou Construction, kali ini, tata letak industri grup baru-baru ini akan dioptimalkan kembali alokasi sumber daya sangat penting. Oleh karena itu, penjualan ini menjadi fokus tahap selanjutnya dari perusahaan. Saya berharap setiap orang yang hadir dapat menganggap masalah ini sebagai masalah penting. Tentang rincian yang relevan silakan buka agenda rapat. Izinkan saya berbicara tentang poin-poin yang relevan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, para peserta buru-buru membuka dokumen rapat dan mulai mencari materi yang relevan. Ding Anyang membuka file dan berkata, ini yang pertama. Oh, sebuah suara berdeham tiba-tiba keluar,
yang sangat jelas terdengar di ruang konferensi yang sunyi. Semua orang tentu saja menatap orang asing itu secara bersamaan, tetapi tak disangka itu adalah Zhang Yu. Ding Anyang menoleh ke Zhang Yu ketika mendengar ini dan berkata, "Kakak ipar, apakah ada yang ingin kau katakan?" Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Itu saja. Saya pikir setiap orang yang duduk memiliki materi rapat mereka sendiri. Lihatlah saya, tetapi Anda bisa menjadi presiden yang bermartabat. Jika Anda tidak membawa apa-apa, bukankah itu bagus? Saya tidak tahu apakah kita tidak memiliki informasi tambahan di sini, tetapi juga dapatkan saya salinannya sehingga saya dapat belajar dari semua orang." Semua orang di aula konferensi mendengar permintaan Zhang Yu dan tertawa sedikit, tetapi tidak dapat mengatakan bahwa Zhang Yu membuat permintaan yang tidak masuk akal. Bagaimana mereka dapat mengatakan bahwa dia juga seorang presiden berpangkat tinggi, meskipun dia adalah seorang agen, tetapi sekarang dia adalah bos perusahaan? Tidak ada informasi sama sekali, dan itu memang tidak dapat dijelaskan. Yu Mingzi tersenyum ketika dia melihat ini, dan berkata, "Zhang dapat melihat saya terlebih dahulu." Sambil berbicara, dia bangkit dan mendorong dokumen di tangannya ke tangan Zhang Yu. "Betapa menyesalnya ini. Aku melihatnya, apa yang kamu lihat?" Meskipun Zhang Yu berkata dengan sopan, tangannya tidak diam, dan dia menggerakkan dokumen di depannya dan mendongak pada saat yang sama. Yu Mingzi tertawa, "Tidak masalah. Aku akan meminta kantor mengirimkan salinan lainnya. Semua hal ini disimpan di kantor dan dicetak dengan cepat." "Baiklah. Kalau begitu kamu dan aku akan menggunakannya terlebih dahulu." Zhang Yu mendongak tanpa melihat ke atas. Ding Anyang tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat ini. Dia terus menundukkan kepalanya dan mulai menjelaskan sesuai dengan isi dokumen yang ditandai. Ding Anyang telah menyelenggarakan banyak pertemuan ini, tentu saja berbicara dengan tertib, dan menghadiri sidang mendengarkan dengan saksama. Bagi mereka, begitu banyak raksasa berkumpul bersama pada saat yang sama ketika tidak banyak pertemuan, bahkan jika mereka berpura-pura berada di tempat, tentu saja mereka tidak. Orang-orang membuat keributan. ... Maaf, bolehkah aku menyela? Zhang Yu tiba-tiba mendengarkan. Ding Anyang juga menghentikan penjelasannya setelah mendengar kata-kata itu dan melihat ke pihak lain dan berkata, "Ada apa, saudara ipar? Apakah Anda memiliki pertanyaan?" Zhang Yu Dao, "Saya hanya ingin bertanya, bagaimana anak perusahaan kami, Zhongzhou Construction, memiliki laba bersih negatif dalam 9 bulan pertama tahun ini. Apa alasannya?" Ding Anyang tertegun dan buru-buru menjelaskan, masalah utamanya adalah rumor tentang pajak real estate yang akan diluncurkan dalam 2 tahun terakhir terlalu besar, yang secara langsung menyebabkan ekspektasi penjualan perusahaan yang belum terpenuhi. Ini juga sentimen industri. Tidak heran kita begitu. Zhang Yu berkata, "Oh, ini masalahnya. Kalau begitu saya tahu. Anda dapat terus berbicara tentang Anda." Ding Anyang mengangguk, dan melanjutkan dari tempat dia baru saja berhenti. Maaf mengganggu lagi." Zhang Yu berkata jujur dan tidak berbicara lagi. Ding Anyang menahan rasa tidak senangnya dan tersenyum, "Ada apa, saudara ipar? Apa lagi yang harus ditanyakan?" Zhang Yu berkata, "Saya ingin bertanya, bukankah perusahaan kita memiliki 100% ekuitas di Zhongzhou Construction? Jika kita ingin menjual anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan Komisi Pengawasan Sekuritas. Mengapa kita harus mengajukan laporan ke Komisi Pengawasan Sekuritas?" Ding Anyang berkata, "Itu terutama aset daratan grup Suntek kita, yang juga terdaftar pada saham A. Meskipun Zhongzhou Construction adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki, itu juga merupakan aset grup, dan tentu saja kita harus melapor ke CSRC." Zhang Yu mengangguk, dan berkata, "Itu saja. Saya benar-benar belajar sesuatu lagi. Anda dapat melanjutkan." Ding Anyang mengangguk di bawah tekanan, dan melanjutkan dari tempat dia baru saja berhenti. Maaf mengganggu Anda." Zhang Yu berkata setelah beberapa patah kata, "Bukankah Anda mengatakan bahwa industri real estate di daratan telah begitu populer beberapa tahun terakhir ini sehingga bahkan orang bodoh pun dapat menghasilkan uang? Mengapa anak perusahaan kita masih merugi?" "Apa, seharusnya tidak." Semua orang di ruang konferensi mendengar bahwa mereka menggelengkan kepala dan merasakannya. "Oke, saya tidak menyangka bahwa Dewan Direksi akan menugaskan seorang pun yang tidak mengerti apa-apa. Masalah ini terlalu banyak. Bukankah orang ini biasanya menonton berita keuangan?
Sesuatu dalam konteks umum ini dijelaskan oleh orang lain. Tentu saja, Ding Anyang juga geram, tetapi dia tidak dapat menahan pihak lain, tetapi hanya dapat menahan amarahnya, dengan berkata, ini, bagaimana saya menjelaskannya. Sebenarnya, negara kita sekarang sedang melakukan deleveraging, tidak hanya pada proyek real estate. Pengetatan pinjaman juga mengharuskan perusahaan untuk mengurangi stok dan kelebihan kapasitas. Karena pengetatan lingkungan dan investasi, pasar real estate tahun ini memiliki kelebihan pasokan rumah inventaris. Hal ini secara langsung menyebabkan penjualan anak perusahaan kami semakin menyusut. Bukan hanya kami, banyak perusahaan real estate terkemuka melakukan hal yang sama. Tampaknya Kianda Real Estate, sebuah perusahaan besar, bahkan mulai menjual proyek andalannya, Kianda Plaza, jadi kami tidak begitu terkejut bahwa kami kehilangan uang. Petik 2. Zhang Yu menganggukkan kepalanya dan berkata tiba-tiba, baiklah saudara ipar. Anda benar-benar profesional. Apa pendidikan Anda? Jurusan Manajemen Keuangan Internasional dari Universitas GLBY. Oh, itu luar biasa. Itu membuat saya terlempar dari 100 jalan. Oke, saya tahu, mari kita lanjutkan. Ding Anyang menarik napas dalam-dalam dan berencana untuk melanjutkan. Maaf mengganggu lagi. Suara Zhang Yu terdengar lagi. Ding Anyang mendengar bahwa dia hampir tidak memuntahkan darah di tempat, dan terdiam beberapa saat, atau menggertakkan giginya dan menekan udara api. Ada apa? Seolah Zhang Yu tidak merasakan apapun, dia berkata, saya hanya ingin bertanya. Karena pasar real estate sedang lesu, mengapa kita tidak bisa memegang daftar properti di tangan kita dan menjualnya nanti saat pasar membaik? Perusahaan menjualnya seolah-olah itu adalah perdagangan yang merugi. Ding Anyang menggertakkan giginya, memaksakan senyum, dan berkata, kakak ipar. Ini masalahnya, real estate, sebenarnya, itu bukan bisnis utama perusahaan kita. Investasi, Zhongzhou Construction, ini awalnya dimaksudkan untuk melibatkan dewan direksi. Mari kita lihat industri layanan real estate dan coba ubah menjadi proyek. Aset ringan untuk melihat apakah itu bisa menjadi titik pertumbuhan laba baru bagi perusahaan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa situasi di pasar real estate daratan berubah tiba-tiba setelah proyek diluncurkan. Aset yang tidak berkinerja, bagaimanapun, grup kita memiliki proyek besar lainnya yang akan diluncurkan dan membutuhkan perputaran modal. Tidak mungkin untuk memfokuskan semua energi kita pada proyek-proyek kecil ini. Ini juga bukan jalan keluar. Oh, total aset 8 miliar itu hanyalah proyek kecil. Sepertinya Suntek Group kita cukup kaya. Ding Anyang tersenyum sinis, meskipun Suntek Group tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar nasional di Tiongkok, Suntek Group masih bagus di antara perusahaan-perusahaan swasta. Total asetnya sekitar 50 perusahaan swasta teratas di negara ini. Wow, apakah itu 50 teratas? Kedengarannya seperti sapi. Kalau begitu, saya tidak tahu perusahaan Suntek tingkat berapa yang kita miliki di Xinjiang. 1 digit, omong kosong. Oke. Saya mengerti sekarang, Anda dapat melanjutkan. Ding Anyang mengangguk jelek dalam hati Ding Anyang, dia mengumpat pada saudara ipar bajingan yang tidak jauh darinya. Orang ini jelas tidak mengerti apa-apa. Dia terus bertanya dan bertanya. Apakah dia seorang guru sekolah dasar? Brengsek, dapat dilihat bahwa orang-orang di keluarga Sangguan ini pada dasarnya adalah sekelompok sampah yang bau. Jika tidak ada begitu banyak orang yang menatap ke sini, Ding Anyang benar-benar ingin berdiri dan menamparkan pihak lain dengan keras. Ding Anyang menahan amarahnya dan terus memimpin rapat, tetapi bagaimana dia tahu bahwa di waktu berikutnya, Zhang Yu benar-benar membuka 100.000 mode mengapa, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada yang tidak dia minati. Dia tertarik pada proses operasi proyek operasi tertentu yang dipercayakan, dan dia juga tertarik pada reformasi kotak standar terminal peti kemas. Dia juga harus menanyakan tentang pencatatan dan peredaran saham non-publik, dan bahkan rasa kopi yang dikirim oleh kantor, merek apa yang juga ingin dia cari tahu. Dapat dikatakan bahwa dalam pertemuan ini, Zhang Yu mulai memecahkan mode pertanyaan kaserole, dan ukuran pertanyaannya sangat tak tertandingi sehingga Ding Anyang yang marah hampir menyemprotkan darah ke lubang hidungnya, dan Li Zi ada di tempat. Semua orang di ruang konferensi juga menyadari bahwa CEO baru perusahaan itu hanyalah seorang pembicara super, dan dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada waktu luang sejak awal pertemuan. Faktanya, ketika Sangguan Zipeng bertanggung jawab atas pekerjaan perusahaan,
dia bermartabat dan tertutup, dan berbicara sangat sedikit, dan hanya berbicara ketika itu penting. Bagaimana mungkin presiden baru Zhang ini bergumam seperti senapan mesin? Saya tidak tahu apakah itu buruk untuk perkembangan masa depan perusahaan atau baik untuknya. Dan kebanyakan orang merasa bahwa mereka takut akan kerugian dan manfaat yang tidak perlu. Ding Anyang dapat dikatakan marah oleh Zhang Yu hari ini, tetapi dia tidak dapat menyerang di tempat, tetapi hanya dapat menahan kesabaran, menjelaskan kepada Zhang Yu berkali-kali, rincian yang tidak ada hubungannya dengan rasa gatal, yang juga membuat pertemuan yang seharusnya berakhir lebih awal itu juga menunda-nunda, dan suasana hatinya menjadi sangat mudah tersinggung. Jika bukan item yang paling penting yang dimasukkan dalam diskusi akhir, Ding Anyang telah mengumumkan bahwa pertemuan tersebut telah ditangguhkan, jadi sekarang dia hanya dapat terus bersabar. Dia membolak-balik dokumen yang ada dan berkata, pertemuan di bawah ini. Pertemuan memasuki yang berikutnya. Tentang tahap berikutnya dari pekerjaan perusahaan akan difokuskan pada waralaba Bataan Aman Newport selama 30 tahun. Petik 2. Mengenai proyek ini, ada banyak diskusi dalam rapat kerja presiden baru-baru ini, dan staf senior di aula juga sangat mengenalnya, tidak mengherankan jika itu alamiah. Ding Anyang berkata, rencana pelabuhan baru aman yang penting adalah proyek utama negara Bataan. Seberapa pentingnya itu, semua orang tahu, jadi saya tidak perlu menjelaskannya terlalu banyak. Tunggu sebentar, biar saya tambahkan lagi. Saya mendengar nada yang familiar itu lagi, dan suasana di ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi. Ding Anyang melirik Zhang Yu ketika mendengar ini, dan berkata dengan sedikit ketus, "Kakak, tolong katakan sesuatu." Kakak ipar, meskipun rekan-rekan di sini mengetahuinya, masalahnya adalah saya belum memahaminya. Sebaiknya Anda menjelaskannya secara terperinci sehingga saya dapat memahaminya dan membuat catatan untuk rapat. Ding Anyang terdiam ketika mendengar kata-katanya. Apakah dia merasa bahwa pihak lain senang dengan dirinya sendiri? Selain itu, kapan anak Anda mencatat? Sudah berlangsung begitu lama, anak Anda bahkan belum melepas tutup pulpennya. Oke. Ding Anyang merasa tekanan darahnya sedikit meningkat, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat mengabaikan permintaan Zhang Yu. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga bertindak sebagai presiden dan memadamkan api, karena saudara ipar saya ingin tahu, saya akan membicarakannya saja. Pelabuhan aman adalah pelabuhan air dalam alami, yang dapat dikatakan sangat bagus, di tengah-tengah saluran penting Selat Asia. Faktanya, negara bagian Bataan selalu ingin memperluas pelabuhan aman menjadi infrastruktur yang lengkap, yang dapat dibandingkan dengan pelabuhan komprehensif kelas dunia. Namun, modal pemerintah Bataan terbatas, dan diharapkan pemerintah kota aman dapat memenangkan lebih banyak investasi internasional. Dan syarat untuk membukanya, berusaha keras untuk lebih banyak investasi dengan mengorbankan waralaba Newport selama 30 tahun. Mengenai investasi ini, Dewan Direksi telah membahasnya berkali-kali sebelum ayah mertuanya sakit. Proyek ini telah diidentifikasi sebagai proyek utama fase berikutnya dari grup kami. Jika proyek ini dapat diluncurkan dengan sukses, diyakini akan memainkan peran penting dalam mempromosikan pengembangan bisnis utama grup. Dalam beberapa hari, beberapa pejabat pemerintah kota aman akan datang ke perusahaan kami untuk membahas tahap kerja sama berikutnya. Benar, berbicara tentang ini, Ding Anyang memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, setelah beberapa hari pembicaraan, semua pejabat senior harus hadir. Cuti tidak diterima di sini. Berikan perhatian khusus pada ini. Diharapkan para peserta tingkat tinggi dapat menyelesaikan pekerjaan mereka terlebih dahulu dan tidak menunda menjamu VIP. Kakak ipar, kalau begitu saya ingin bertanya, berapa total investasi proyek perluasan pelabuhan baru di aman ini? Pelabuhan berencana untuk berinvestasi sekitar 15 miliar dolar. 15 miliar dolar untuk membangun pelabuhan. Wow, saya yakin pelabuhan ini pasti sangat besar. Ya, setelah selesai dibangun, pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan laut dalam terbesar di Asia Selatan. Berapa banyak investasi yang diinginkan pemerintah Bataan untuk waralaba selama 30 tahun? Mendengarkan pemerintah Bataan, seharusnya sekitar 10 miliar dolar AS. 10 miliar dolar, sebesar itu. Bukankah ini pelabuhan baru? Apakah akan bernilai sebesar itu? Pelabuhan baru aman dirancang untuk memiliki kapasitas tahunan lebih dari 15 juta teus. Jika semuanya berjalan lancar setelah pembukaan resmi pelabuhan, pelabuhan ini akan menjadi salah satu dari 10 pelabuhan teratas di dunia dalam beberapa tahun. Badan bukan Cina kita,
Bagaimana bisa ada kapasitas kargo sebesar itu? Saya pikir perusahaan tidak terlalu optimis dengan proyek ini. Anda tidak dapat menghabiskannya seperti ini jika Anda punya uang. Perusahaan juga telah membahas aspek ini sejak lama. Ini hanyalah harga permintaan sepihak dari Bataan. Dewan Direksi juga percaya bahwa dalam hal standar Newport, waralaba selama 30 tahun tentu tidak bernilai 10 miliar yuan. Tujuan kami adalah untuk menandatangani proyek ini dengan 8 miliar. 8 miliar dolar, itu juga banyak. Ngomong-ngomong, berapa banyak orang yang akan dikirim pemerintah kota aman untuk membicarakan proyek kali ini? Selusin orang, apakah tidak ada angka spesifik? Tidak, tidak ada jumlah spesifik untuk hal-hal seperti itu. Tetapi saya tidak berpikir akan ada terlalu banyak pasang surut. Bagaimana dengan para pemimpin nasional Bataan? Berapa banyak yang akan datang? Apakah Perdana Menteri akan datang? Tentu saja Perdana Menteri tidak bisa datang. Meskipun proyek ini adalah proyek besar, prosesnya memang merupakan acara tingkat perusahaan. Perdana Menteri kemungkinan besar akan datang ke upacara pembukaan pelabuhan secara resmi. Dikatakan bahwa seorang wakil wali kota akan datang. Hanya satu wakil wali kota, pihak badan terlalu tidak tulus. Kalau begitu, saya pikir kita juga bisa mengirim wakil presiden untuk menanganinya. Mari kita bayar setidaknya 8 miliar dolar AS. Pihak lain setidaknya harus sedikit menghormati kita. Bahkan seorang menteri pun tidak.